bahwa di geguritan itu ada nilai seperti halnya sastra Indonesia, sastra dunia dengan bahasa-bahasa yang lain. Sebenarnya Jawa itu punya identitas yang sebenarnya kalau diuri-uri sebagai sebuah kekayaan. Dan selama ini kan sastra daerah itu kan cuma tertera dalam pasal 32. UUD itu hanya memperkaya. Tapi bukan seperti itu. Itu ada nilai, ada jiwa yang harus dipertahankan. Dan itulah yang sebenarnya memperkokoh kita, jati diri kita. Itu harapan saya itu. Sehingga ketika masih bisa berbahasa Jawa, masih bisa membuat guritan, itu sudah luar biasa. Alhamdulillah untuk anak sekarang. Salah nggak apa-apa. Cuma nanti selanjutnya yang penting kita berani, masih punya semangat untuk nguri-uri itu, untuk berbahasa Jawa. Pertemuan dengan Mas Widodo Basuki ini sangat menyenangkan. Artinya secara kebetulan Mas Widodo Basuki ini sarjana seni, lalu di majalah Joyoboyo, majalah Joyoboyo ini didapuk sebagai pamong redaksi. Dalam bahasa Indonesia dinamakan pemimpin redaksi. Kali ini Mas Widodo Basuki akan menceritakan tentang apa itu geguritan. Bagi yang tidak mengerti tentang geguritan itu adalah puisi-puisi Jawa. Nah, geguritan ini menurut Primbon itu ada dua, geguritan lawas dan geguritan gagrak anyar. Yang gagrak lawas itu biasanya berupa tembang yang dulu biasanya dibuat ngeritik pemerintahan atau raja atau kolonial dan sebagainya. Tetapi perlu ketahui kemudian gagrak anyar ini berupa apa, kita akan tanyakan dulu kepada beliau. Mas Widodo, kenapa Anda memilih berkebudayaan ini melalui geguritan? Alhamdulillah, satu sisi mungkin sebagai sebuah panggilan. Karena sejak awal saya sebenarnya jurusan saya memilih seni rupa, pendidikan seni rupa, juga sarjana seni rupa murni, lukis. Tetapi karena dorongan menulis itu tetap beriring, sehingga saya juga menulis apa saja sebenarnya, tapi lebih banyak ke dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa saya menulis, latihan jurnalistik itu sebenarnya otodidak, tapi sebagai sastrawan Jawa saya terus mengasah, dan dulu pada waktu itu ada Pak Suripan, Profesor Suripan Satiotomo dan sebagainya. Kita selalu dapat bimbingan dalam artian yang secara utuh. Kita sering dialog dengan para senior di sastra Jawa, dan saya terus menulis. Akhirnya pada suatu ketika saya harus memilih juga ketika ditawari untuk berada untuk mengurusi jurnalistik bahasa Jawa di majalah Joyoboyo. Akhirnya beriring, saya juga sebagai sastrawan, juga sebagai pamong. Iya, pamong. Sebenarnya dulu masih staf redaksi, terus akhirnya redaktur pelaksana, baru sampai ke pamong redaksi. Sebenarnya dulu pemimpin redaksi, tapi saya ubah menjadi pamong redaksi, dalam artian saya lebih ngemong budaya Jawa. Ya. Oke. Lalu dalam hubungannya dengan tadi saya katakan gagrak anyar dan gagrak lawas itu apa? Pada perkembangannya sebenarnya geguritan kalau sebut di Bali itu biasanya disebut sebagai kidung, lebih ke kidung. Tapi kalau dalam sastra Jawa itu merupakan puisi Jawa modern. Kenapa disebut modern, puisi Jawa modern? Karena sebelumnya ada juga puisi lama. Dari pergeseran mungkin dari ada AIOEO, rhyme, gitu. Rimanya harus dengan patokan
guru lagu, Guru lagu. swara, pada akhirnya bergeser lagi ke Modern. masih lama, geguritan Masih lama. lama, cuma saja masih seperti mantra. Misalnya kita mau menggurit pakai sun anggurit. Nah, sun itu seperti halnya kita membaca mantra. Nah, ingsun Jopo Montro dan sebagainya. Pada perkembangan sastra Indonesia yang mulai dari Pujangga Baru dan sebagainya, di sastra Jawa sebenarnya juga seperti halnya sastra Indonesia. Tokohnya karena di sastra Jawa adalah Pak Intoyo, yang itu tokoh Pujangga Baru. Beliaunya juga menulis dalam bahasa Jawa. Ada Subagio IN. Subagio IN. Ya, itu termasuk termasuk tokoh-tokoh sastra Jawa di awal. Ada seterusnya banyak sekali, ada tokoh-tokoh sastra Jawa, ya termasuk Pak Suripan, ada Pur Adi Prawoto, ada Jayus PT yang lebih ke cerita cekak dan sebagainya. Itu banyak sekali teman-teman yang selalu eksis dalam artian terus menulis, tapi karena medianya cuma beberapa media bahasa Jawa kan. Kalau di Jawa Timur kebetulan ada Joyoboyo sama Panyebar Semangat, di Jawa Tengah tidak ada, di Jawa Tengah dulu pernah ada, di Sunda ada Mangle. Ada Mangle. Sama seperti kalau Joyoboyo itu sudah mulai tahun 1945 dan Panyebar Semangat itu tahun 30. Sehingga wadah untuk berkarya bagi teman-teman sastrawan Jawa berada di situ. Itu yang menyebabkan masih terpelihara ada sastra Jawa. Dalam Gagrak Anyar ini apakah juga masih menggunakan rima? AB gitu. Pengertian sastra Jawa akhirnya sastra Jawa modern. Dalam artian seperti sastra Indonesia cuma ditulis dalam bahasa Jawa. Misalnya geguritan itu penulisannya lebih bebas. Bisa apa saja, bisa. Jadi substansinya apa aja? Apa saja. Tidak harus mengkritik kepada pemerintah, enggak? Iya, bisa kemana saja, bisa bercerita tentang budaya, tentang lingkungan. Misalnya kalau saya bicara tentang nilai ruh Jawa, misalnya nalika aku dililin dak pangan getih dagingku, kanggo ngobori kang padha andhen laku. Matiku lilo legowo nadyan ora ana sing aweh prasopo. Ya. Ini kan bercerita tentang lilin. Masih ada raim, Mas. Mus beraim toh. Iya, cuma itu sebagai irama saja, irama saja, enggak sebagai patokan. Ini biar kalau boleh di bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesia, ketika saya menjadi lilin sebenarnya kuserahkan darah dagingku untuk memberi cahaya pada siapapun yang berjalan. Mati saya ikhlas. Ya. Meskipun tidak ada yang menyapa. Gitu. Itu dalam puisi Jawa saya. Itu yang dulu dalam kumpulan Layang Sokoparan itu dapat hadiah Rancaki dulu. Layang Sokoparan yang gambar itu gambar yang apa namanya? Emprit itu. Burung emprit berjajar. Burung emprit berjajar. Oke. Mas, ketika Anda memegang Joyoboyo, apa kira-kira materi atau substansi yang harus agar Joyoboyo punya roh yang sedemikian rupa tentang geguritan? Geguritan punya rubrik tersendiri yang tidak di dalam Joyoboyo. Iya, di dalam Joyoboyo itu ada cerita rakyat, ada cerita sambung itu novelet, ada cerita cekak itu cerpen, tetapi ada juga roman untuk remaja, terus ada juga cerita misteri itu yang banyak digemari oleh pembaca, itu sangat digemari. Nggak tahu kenapa orang Jawa kok suka hal-hal yang sifatnya misteri gitu, tapi rubrik itu tidak pernah hilang. Jadi di Joyoboyo selain berita-berita umum, tapi juga berita-berita tentang budaya, juga yang terkait dengan pokoknya yang berbau cerita. Misalnya ada cerita cekak, cerita rakyat, cerita buritan, cerita sambung, itu tadi tidak pernah hilang. Kita Joyoboyo ketika
tahun 97 itu kan pernah kertas kurang. Kertasnya kita enggak kebagian kertas, majalah-majalah kecil. Sehingga tapi rubrik-rubrik yang terkait dengan itu tadi, budaya, ada guritan, ada cerita sambung, cerita rakyat itu tidak pernah dihilangkan. Karena itu yang menjadi yang digemari pembaca. Mas, saya nerobos. Sampai sejauh mana sih bahasa Jawa di Jawa Timur nih? Saya tidak ngomong Jawa Tengah. Sampai seberapa jauh juga majalah Jayabaya ini sampai ke pelosok-pelosok? Atau pertanyaan yang paling enak, milenial bisa yakin dan mengerti tentang bahasa Jawa ini? Kalau ya kira-kira sekian dari SD mungkin oke, SMA mungkin, tapi sudah mahasiswa lali wes. Iya. Segmen pembaca kita memang rata-rata pelanggan, terutama kita real punya pelanggan itu rata-rata memang 40 ke atas. 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Ya memang sudah sepuh-sepuh semua. Mereka yang punya uang yang berlangganan Jayabaya. Tapi saya memang mencoba mengembangkan, ada mulai tahun 2006 itu ada rubrik calon pengarang. Itu untuk khusus anak-anak SD, SMP. Itu di sini ada ini. Harapan saya kalau anak-anak itu nanti punya pengalaman menulis, walaupun satu kali, entah nanti jadi pengarang sastra Indonesia, tapi dia pernah punya kebanggaan, saya pernah menulis di media bahasa Jawa, Basa Jawa, Jayabaya gitu. Dia punya kebanggaan. Di situ saya bebaskan anak-anak. Salah pengucapan atau salah penulisan, misalnya coro itu nulisnya kan cara ya, tapi kalau ditulis coro, loro, loro, tidak masalah. Cuma di bawahnya saya beri catatan bahwa ejaan ini kurang benar, yang benar ini, sehingga saya merupakan pembelajaran secara tidak langsung. Walaupun mungkin di sekolah memang masih ada dari SMP, tapi pembelajaran penulisan langsung tapi ini bahasa Jawa kan masih diajarkan di masih diajarkan. Sebenarnya di Jawa Timur ada pergubnya sampai SMA. Sampai SMA. Ya, cuma SMA itu tidak semuanya melaksanakan karena terbentur masalah gurunya yang kurang terpenuhi, ada yang gurunya bukan faknya bahasa Jawa, itu masih ada beberapa. Kalau kita amati keguritan murni ini, puisi Jawa ini, saya bilang kota mana yang masih, seperti saya contoh gini, kemarin saya melihat Trenggalek itu ada keroncong dari SDX. Iya. Hebat banget. Lalu saya bilang, analog dengan itu, yang namanya keguritan ini, itu kira-kira kota mana yang getol mempertahankan keguritan murni? Ya, wilayah Blitar ke Mataraman itu masih luar biasa. Masih luar biasa. Kalau di Surabaya pun sebenarnya anak-anak itu suka sekali, tapi memang ini menjadi kadang-kadang anak-anak milenial itu sebenarnya suka, cuma masalah kadang-kadang pada pengucapan, misalnya kita wedi itu kalau di Surabaya wedi pasir. Ya pasir, padahal pasir. Aku wedi, maksudnya aku takut. Tapi karena pengucapan di Surabaya wedi dengan wedi dipakai do sama do. Itu masalahnya. Sehingga anak-anak, saya pikir sebenarnya cuma di Surabaya saja, di Surabaya, Jombang yang tidak mengucapkan do. Ketika saya ke Semarang, ada lomba di sana antara anak SMA, lomba geguritan tingkat SMA antara Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY. Kan iya, itu di Semarang, di Universitas Negeri Semarang, saya diundang ke sana. Ternyata kasusnya sama. Anak-anak milenial sekarang tidak bisa mengucapkan wedi do dengan do. Ini masalah. Sehingga kadang-kadang saya gini, kalau
juri misalnya juri keguritan ya kita maklumi saja. Betul. Bagaimana tapi tetap anak-anak suka dengan bahasa Jawa. Itu. Nggih. Nah, Suka dengan keguritan gitu. Yang ingin saya harapkan itu kira-kira ide apa yang kira-kira orang datang ke Nun Sewu, Jayabaya atau ke Surabaya atau itu, bahwa ada satu sanggar atau kelompok atau apa yang itu yakin bahwa kita melihat ya ini keguritan banget ini anak-anak yang di situ itu jelas menulis gurita. Itu kira-kira kalau saya misalnya dari Jakarta, kalau tidak ke tempat situ saya gelo aku kepingin deleng ngono kuwi ya. Ada enggak tempat itu di Surabaya? Kalau di Surabaya mungkin tidak ada. Hanya kalau level-level lomba-lomba sebenarnya masih ada, masih UNESA selalu mengadakan, misalnya MGMP Musyawarah Guru, guru dan studi bahasa Jawa sering juga mengadakan, atau mungkin sanggar-sanggar. Di Jawa Timur sebenarnya ada sanggar sastra Jawa ada 3. Di Surabaya itu ada Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya atau PPSJS. Sebenarnya di Surabaya, tapi orang-orangnya semua hampir di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu ada Dr. Suharmono Kasio. Suharmono, iya itu saya, Pak Aming, Pak Joko Prakoso, itu yang teman-teman, ada Dr. Trindel itu. Betul. Iya. Kemudian di Bojonegoro ada PSJB. Paguyuban? Bukan paguyuban. Istilahnya apa? Perkumpulan? Ya perkumpulan Sastra Jawa Bojonegoro. Terus ada Sanggar Triwida. Sanggar Triwida itu di Trenggalek sama Tulungagung, Blitar. Tapi sekarang berkembang jadi Ponorogo segala macam. Dulu kan 3 kota Triwida. Tapi akhirnya berkembang, ada yang Madiun, anggotanya ada yang Jember, sehingga itu lebih banyak. Tapi mereka masih menulis dan banyak yang muda-muda. Saya masuk lebih filosofis. Keguritan itu dalam Nun Sewu, dalam pewayangan yang kulit misalnya, itu kira-kira masuk di mananya? Kira-kira apakah semua yang namanya suluk itu adalah keguritan asalnya, atau apakah kemudian tembang-tembang yang kemudian ada Gareng Petruk pada saat Tengah Wengi itu juga harus keguritan, misalnya begitu? Sebenarnya teks-teks itu kan bisa dirupakan menjadi berirama, menjadi suluk, menjadi ketika menjadi sastra Jawa modern sebenarnya seperti halnya puisi, tapi ketika diucapkan itu menjadi sebuah yang lebih luas, itu sehingga itu yang keluar dari sininya sini. Saya lebih berpikir begitu, sehingga bisa masuk ke sana kemari sebenarnya. Apa saja yang menjadikan ruh Jawa itu masih tetap muncul. Oke. Kira-kira kalau saya masuk kepada tujuan negara, ada yang melindungi segenap manusia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan. Di mana letak mencerdaskan kehidupan bangsa di dalam keguritan ini? Sama seperti sebenarnya masalah sastra. Sastra itu tetap akan menjadi penguat dan identitas juga sebenarnya, di mana kita memiliki sebuah budaya yang memperkokoh sikap nasionalisme juga, dan mencerdaskan itu. Saya pikir ketika kita roh Jawa itu kadang-kadang kita tidak bisa langsung mencerna apa maknanya, tapi ketika mendengarkan itu menjadi kita tergerak untuk berpikir, untuk olah rasa kita itu terasa. Saya sebenarnya lebih condong ke sana. Sehingga ketika misalnya saya itu tadi mengucapkan nalika aku dadi lilin dak pangan getih dagingku kanggo ngobori kang podo andon laku. Kalau sekarang misalnya andon laku ya apa? Misalnya orang yang berjalan gitu. Sehingga kadang-kadang memang dimaknai itu ketika mendengar. Ketika terasa, saya tahu, saya bisa merasakan, tapi kok artinya gimana? Nah itu kan tidak perlu. Saya malah berpikir dulu ketika berhadapan dengan sastra daerah, ada teman dari Sunda, ada dari Bali, kita sebaiknya sebenarnya
pada satu ketika ada satu panggung yang memang pure itu bahasa daerah masing-masing. Woi, Yang Sunda silakan Sunda, yang Jawa ya Jawa, baru yang Bali juga Bali dalam satu panggung. Baru dialog itu kita terjemahkan gitu. Bahwa di situ. Saya masih bermimpi seperti itu dulu ketika ada apresiasi sastra Sunda Jawa, itu harinya itu berbeda gitu, sehingga hari ini sastra Jawa, besoknya sastra Sunda, sehingga tidak pernah bisa ketemu. Saya berpikir vibrasi sebuah bahasa daerah yang dalam teks-teks keguritan Jawa, keguritan misalnya daerah ada yang Sunda, itu justru vibrasinya itu yang bisa masuk ke kalbu gitu. saya berpikir begitu, tapi mimpi itu bisa terlaksana. Saya masih punya mimpi itu bisa bertemu dengan teman-teman ya sebelum kita masuk ke penghujung. Panjenengan sudah membuat keguritan dalam bentuk, kalau salah, buku atau apapun, tidak hanya keguritan, mungkin cerita cekak atau yang lainnya. Ada berapa buku sampai sekarang? Ada 15. 15 ada buku itu keguritan, yang keguritan ada 5, ada haiku Jawa. Saya sebenarnya itu kan cuma puisi atau keguritan 3 baris. Saya berpikir sebenarnya untuk anak-anak, kalau membuat keguritan yang panjang itu sulit, sebenarnya 3 saja kan bisa. Sebenarnya untuk apresiasi saja. Ada salah satunya mendapatkan apa itu dari Rancake itu. Nah, saya mau masuk ke pinggir. Pesan apa kira-kira yang Anda sampaikan kepada kawula muda, generasi muda tentang keguritan? Monggo. Bahwa di keguritan itu ada nilai seperti halnya sastra Indonesia, sastra dunia dengan bahasa-bahasa yang lain. Sebenarnya Jawa itu punya identitas yang sebenarnya kalau diuri-uri sebagai sebuah kekayaan. Dan selama ini kan sastra daerah itu kan cuma tertera dalam pasal 32. UUD itu hanya memperkaya. Tapi bukan seperti itu. Itu ada nilai, ada jiwa yang harus dipertahankan. Dan itulah yang sebenarnya memperkokoh kita, jati diri kita. Itu harapan saya itu. Sehingga ketika masih bisa berbahasa Jawa, masih bisa membuat guritan, itu sudah luar biasa. Alhamdulillah untuk anak sekarang. Salah nggak apa-apa, cuma nanti selanjutnya yang penting kita berani, masih punya semangat untuk nguri-uri itu, untuk berbahasa Jawa. Mas Widodo, sayang ibu sudah situ. Putra-putra sekarang ada yang ngikuti jejak panjenengan enggak? Dia lebih ke informatika, ada yang teknik elektro, tapi dalam berbahasa Jawa masih di rumah. Masih ini ya? Iya. Baiklah. Demikianlah kita berbincang-bincang dengan Mas Widodo Basuki, seorang yang telah mencurahkan segala sesuatunya tentang keguritan dan masih tetap sebagai pamong dalam sebuah majalah Jayabaya. Beliau juga mengharapkan bahwa generasi muda ini perlu tetap mendalami budaya Jawa. Karena bagaimana juga Jawa ini masih diperhitungkan tentang puncak-puncak kebudayaan. Demikianlah kita akan kembali lagi pada topik yang berbeda. Bahwa di keguritan itu ada nilai seperti halnya sastra Indonesia, sastra dunia dengan bahasa-bahasa yang lain. Sebenarnya Jawa itu punya identitas yang sebenarnya kalau diuri-uri sebagai sebuah kekayaan. Dan selama ini kan sastra daerah itu kan cuma tertera dalam pasal 32. UUD itu hanya memperkaya. Tapi bukan seperti itu. Itu ada nilai, ada jiwa yang harus dipertahankan. Dan itulah yang sebenarnya memperkokoh kita, jati diri kita. Itu harapan saya itu.
Sehingga ketika masih bisa berbahasa Jawa, masih bisa membuat guritan, itu sudah luar biasa. Alhamdulillah untuk anak sekarang. Salah nggak apa-apa, cuma nanti selanjutnya yang penting kita berani, masih punya semangat untuk nguri-uri itu, untuk berbahasa Jawa. Mas